Pada pendahuluan, saya Aziz Bagas akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian secara singkat. Insecurity telah menjadi pembahasan populer di abad 21 ini, terutama di kalangan muda-mudi. Insecure sendiri disebut sebagai rasa cemas, tidak mampu dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Insecure ini banyak menyerang mereka yang sedang dalam pencarian akan jati dirinya, dan kami akan memfokuskan pada titik permasalahan body image insecurity. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui insecure apa yang dirasakan oleh responden. 2. Mengetahui mengapa responden insecure terhadap hal tersebut. 3. Mengetahui dampak bagi responden. Dan 4. Mengetahui bagaimana cara responden mengatasi insecurity-nya. Pada bagian ini, saya Rio Chandra Kurniawan akan menjelaskan bahan dan metode penelitian yang akan digunakan dan dilakukan pada penelitian ini. Metode pengumpulan data yang akan digunakan menggunakan kuesioner Google Form. Jadi data yang akan digunakan berupa data kuantitatif dengan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Inti dari pertanyaan tersebut adalah identitas responden, penyebab responden merasakan insecurity, dan solusi responden untuk menghadapi insecurity tersebut. Pada bagian pemaparan hasil survei, identitas responden tidak akan ditampilkan karena bersifat pribadi dan rahasia. Terdapat juga profil responden yang akan ditargetkan, yaitu mahasiswa aktif Universitas Katolik Parahyangan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dan mengalami kondisi pernah mengalami insecure terhadap kondisi fisik. Dengan mengikuti analisis non-parametrik, jumlah data yang dibutuhkan sebesar data lebih dari 30 buah. Nama saya Velino William Nugraha dan saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian atau hasil survei yang kelompok kami lakukan. Dapat dilihat dalam diagram, ada 30% responden yang insecure dengan berat badan. Hal tersebut bisa disebabkan karena berat badan yang berlebih atau bahkan kurang sehingga ia merasa badannya terlalu besar atau terlalu kecil. Responden merasa insecure karena berat badannya dinilai tidak proporsional jika dibandingkan orang-orang di sekitarnya, sehingga responden tidak percaya diri dan tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Lalu ada 16,7% responden insecure dengan tinggi badannya, karena responden merasa tinggi badannya terlalu pendek jika dibandingkan orang di sekitarnya dan tidak sesuai standar ideal di masyarakat. Lalu 6,7% responden insecure dengan penampilannya secara umum, karena responden merasa ia tidak bisa berpakaian secara rapi dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat yang ada. Lalu 6,7% responden insecure dengan kulit, disebabkan mulai dari kulit wajah seperti karena adanya jerawat atau bekas jerawat. Ada juga responden yang merasa memiliki warna kulit yang terlalu hitam. Ada juga karena kulitnya kering sehingga responden merasa dirinya tidak enak dilihat. Lalu ada 6,7% responden insecure dengan giginya, karena menurutnya giginya berantakan dan kurang bagus sehingga kurang enak dilihat oleh orang lain. Lalu terakhir ada 3,3% responden insecure dengan kakinya, karena ia merasa pahanya terlalu besar. Lalu kami juga melakukan penelitian mengenai cara responden dalam mengatasi insecurity-nya tersebut. Terdapat juga diagram yang bisa dilihat. Dan hasilnya adalah 46,7% responden melakukan hal-hal positif yang disukai. Misalnya bermain game, berolahraga, juga dengan berusaha memperbaiki dirinya. Misalnya dengan melakukan diet, mengurangi porsi makan, merawat dirinya dengan skincare, dan lain-lain. Lalu, 40 responden bercerita kepada orang lain seperti orang tua dan teman untuk membantu dia dalam mengatasi insecurity-nya. Ada 6,7% responden pergi bertemu psikolog ataupun psikiater. 3,3% responden memilih untuk diam di rumah, menutup diri dan mencoba untuk overcome rasa insecure tersebut. Lalu 3,3% responden lainnya memilih untuk berpasrah. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden memilih untuk tetap berpikir positif, belajar untuk menerima insecurity tersebut, dan pastinya berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi rasa insecure-nya dengan melakukan berbagai hal positif.
Nama saya Vincentia Salvira Widiani dan saya akan menjelaskan mengenai pembahasan fenomena insecurity terhadap fisik pada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Berdasarkan derajat probabilitas yang dipengaruhi oleh jumlah data, yaitu semakin banyak data maka semakin meyakinkan, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas responden merasa insecure terhadap berat badannya. Dan cara untuk mengatasi insecure terhadap fisik adalah dengan melakukan hal-hal positif yang disukai dan berusaha memperbaiki dirinya. Hal ini dilihat dari hasil kuesioner yang dilihat dari grafik 1, yaitu 30% responden insecure dengan berat badannya. Kemudian dari grafik kedua yaitu 46,7% responden melakukan hal-hal positif yang disukai untuk mengatasi insecure-nya. Hal tersebut semakin meyakinkan karena tingkat probabilitasnya besar. Kemudian seluruh sampel dari kedua grafik tersebut tidak bias sampel karena tersebar secara merata dan tidak terpola. Kemudian jumlah sampel memadai karena menurut Roscoe pada tahun 1975 dalam pedoman penentuan jumlah sampel mengatakan bahwa sebaiknya ukuran sampel itu berada di antara 30 sampai 500 elemen. Dan dari faktor psikologis ini juga tidak ada karena sampel ini didapatkan dari kuesioner dengan pilihan jawaban. Kemudian dengan metode abduksi maka dapat diduga bahwa cara untuk mengatasi rasa insecure yang paling banyak dialami oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yaitu berat badan adalah dengan melakukan hal-hal positif yang disukai dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Responden ini dapat mengatasi insecure dengan cara lain karena dengan metode abduksi ini masih ada peluang memberi interpretasi lainnya yang bersifat benar dan rasional. Nah, hasil hipotesis tersebut merupakan dugaan sementara yang memiliki potensi yang benar. Nama saya Rana Septa Nugraha. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kaum muda di zaman sekarang sering mengalami yang namanya insecurity. Hasil dari beberapa data responden yang kita survei mengenai insecurity, paling banyak didominasi pada bagian fisik, baik itu laki-laki maupun perempuan, khususnya bagian kulit dan wajah. Hasil dari data survei tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden untuk mengatasi insecurity adalah melakukan hal-hal yang positif dan bercerita kepada orang lain. Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah insecurity kepada generasi muda untuk lebih percaya diri kepada dirinya sendiri. Sekian, terima kasih.